Bab 401, Perhitungan, 1. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wu Hen. Plus mematikan mengatur ulang, ditatap oleh begitu banyak master, master suci itu juga merasakan hawa dingin dari punggungnya, dan dia mengarahkan tatapan memohonnya pada masternya. Namun Han Yue sama sekali tidak melihatnya, dia masih marah dan dilecehkan di depan umum oleh Jenderal Solo. Melihat ini, master paling suci menjadi dingin. Sikat, menghadapi kematian, dia berbalik, melompat ke udara, dan melarikan diri ke tempat yang jauh dengan kecepatan tercepat dalam hidupnya. Dia tidak ingin dibunuh seperti ini. Dia akan melarikan diri, bunuh dia. Xiao Yu bernyanyi untuk pertama kalinya, semua orang menembak bersama. Ratusan telah bergerak, semua terpotong di udara. Baiklah, semangat bertarung yang tak terhitung jumlahnya disajikan dalam lebih dari 10 warna, bersiul dan terbang ke langit. Yang kuat adalah yang paling suci, dan yang lemah adalah yang paling luar biasa. Master paling suci berusaha mati-matian untuk melawan. Bum bum bum, di hadapan ratusan orang yang bergabung untuk menyerang, apalagi dia, bahkan jika itu adalah level paling suci, master yang mendekati level Uranus mungkin terbunuh. Perlawanan itu dihancurkan oleh serangan yang tak terhitung jumlahnya segera setelah diluncurkan. Pria itu segera dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Orang ini sudah mati, Jenderal Solo. Anda dapat mengetahui rahasia Gunung Sueluo. Souls bergegas membuka di depan Han Yue, karena takut Han Yue akan menyebabkan pembunuhan lama ini lagi. Jenderal Solo juga tahu bahwa itu tidak akan terlalu banyak, sehingga akan kehilangan efeknya, dan berkata, saya katakan terlebih dahulu, jiwa naga salju Gunung Sueluo sebenarnya tidak kuat. Tidak mungkin, ketika kita pergi, jiwa naga salju itu tidak dapat melawan kita dengan hanya mengandalkan Long Wei. Seseorang berteriak, itu karena ada formasi mantra yang ditetapkan oleh divisi kutukan kuno di dalam gua. Selama jiwa Suelong tidak meninggalkan formasi mantra, dia setara dengan kekuatan tingkat ke-10, dan dia tidak dapat dibunuh. Bahkan jika itu rusak, juga akan mengandalkan mantra kuno untuk bangkit kembali. Kata Jenderal Solo, itu ternyata masalahnya. Xiao Yu bertanya-tanya mengapa Jie Sengwang sudah ada begitu lama, tetapi tidak banyak orang yang memasukinya, dan perasaan jiwa Suelong ini memiliki karakteristik seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Xiao Yu bertanya. Jenderal Solo meliriknya, nadanya jelas lebih lembut, hanya perlu merayunya, begitu mantra dilepaskan, jiwa naga salju akan mengembalikan kekuatan aslinya, jiwa naga salju ini lahir, ia belum tumbuh dewasa, tetapi hanya setara dengan tingkat atas level pelangi dan telah dibantai, jadi tidak ada ancaman terhadapnya dari mantra, tetapi untuk menariknya, Anda memerlukan harta karun atribut es. Apakah properti es itu berharga? Xiao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat mereka yang memiliki atribut es. Harta karun itu langka, orang-orang itu melihat semua mata mereka terfokus padanya, dan mereka menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka memiliki harta karun di sana. Serahkan ini padaku. Souls tertawa. Yah, kurasa Jenderal Solo pasti punya solusi, kan? Jenderal Soro mendengus dan berkata, tentu saja aku bisa, tetapi apakah kamu tidak takut aku akan menggunakan jiwa naga salju untuk menyerangmu untuk membalas dendam dengan sengaja? Jangan takut, jika kamu dapat mengendalikan jiwa naga salju, kamu tidak akan mengatakannya, dan jika kami tertangkap sebelumnya, kamu dapat merayu kami untuk pergi dan menggunakan jiwa naga salju untuk membunuh kami, tetapi kamu tidak melakukan itu, jawabannya adalah hanya ada satu, dan itu adalah kamu tidak dapat mengendalikan jiwa naga salju. Souls tersenyum acuh. Tak acuh. Kamu sangat pintar, tetapi sayangnya kamu telah mengikuti tuan yang salah. Jenderal Toreao menyipitkan matanya. Souls berkata, karena sang jenderal tahu cara menghindari roh naga salju, maka silakan pimpin pasukan, dan aku tidak perlu menggunakan atribut esku. Tidak ada yang keberatan dengan usulan ini. Rombongan itu pergi ke Gunung Sueluo dengan cara yang perkasa. Gunung Sueluo tingginya hampir 10.000 meter, dan semuanya terbang. Mereka yang tidak bisa terbang hanya bisa mundur. Menghadapi kekuatan seperti itu, mereka sama sekali tidak punya peluang. Souls mengatakan bahwa ada harta karun es. Apakah ini akan menjadi ancaman bagi kita di Gunung Sueluo ini? Yaking berbisik, karena dia mengatakannya, bahkan jika itu benar, kekuatan harta karun berbasis es itu sangat terbatas. Xiao Yu mengejek, Kakak King, kamu masih perlu mengubah penampilanmu dengan mantra dan menyembunyikannya di antara kerumunan.
Yaking berjanji, diam-diam tertinggal di belakang, merapal mantra, berubah menjadi seorang pemuda, menjaga jarak tertentu dari Xiaoyu, dan bertindak secara rahasia. Segera, mereka mencapai gua di Gunung Salju. Gua ini berada di puncak gunung, yang secara alami memanjang ke bawah. Dari luar, saya tidak tahu seberapa jauh untuk mencapainya, dan mulut gua itu adalah mulut mengerikan yang penuh dengan darah dari Warcraft. Jiwa naga salju ada di sini untuk menjaga, tidak seorang pun boleh menggunakan semangat juangnya. Jika jiwa naga salju harus dibangkitkan, semua orang akan tamat. Jenderal Solo bersenandung. Xiaoyu menatap matanya, tetapi berpikir dalam hatinya bahwa seluruh keluarga akan menghancurkan genus. Apakah Jenderal Solo sudah tamat? Saya khawatir dia punya rencana lain. Jadi Xiaoyu tidak melangkah maju, tetapi berdiri di belakang. Dalam hal ini, orang-orang itu secara alami senang. Bagaimanapun, kekuatan Xiaoyu ada di sana. Jika di depan, jika satu orang kuat lagi merampok harta karun itu akan lebih berbahaya dan sulit. Gao Jie memiliki pemikiran yang sama dengannya. Namun, dia selalu diikuti oleh Gao Kuan dan guru lain dari keluarga suci. Adapun guru lainnya, mereka telah terbunuh atau terluka parah dalam pertempuran sengit sebelumnya dan tidak dapat bertarung. Gao Kuan sendiri membuat Xiaoyu sakit kepala hebat, dan dia tidak pandai menembak. Pada titik ini, Jenderal Nasolo telah mendekati pintu masuk gua. Dia berdiri di pintu masuk gua, tangannya disilangkan di dada, matanya sedikit terpejam, wajahnya penuh hormat, dan ada kata di mulutnya, yang tampaknya merupakan mantra, dan kemudian ada napas dingin dari tubuhnya. Raungan, tiba-tiba naga Yin datang dari dalam. Orang-orang di luar tidak bisa tidak mundur, dan tidak ada yang tahu apakah Jenderal Solo akan memimpin jiwa naga salju untuk menyerang, jadi mereka semua mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Tak lama setelah naga itu bernyanyi, Jenderal Solo berbalik dan berkata, "Ya." Setelah itu, dia masuk. Yang kedua adalah Souls, yang mengikuti dengan cermat tanpa khawatir tentang serangan jiwa Suelong. Seseorang masuk atas inisiatif mereka sendiri, dan ada orang ketiga dan orang keempat, dan secara bertahap sekelompok orang juga masuk, dan akhirnya Xiaoyu mengikutinya. Ketika saya memasuki gua, saya menemukan bahwa pemandangan di sini, sekitar 50 meter dari pintu masuk gua, semuanya adalah simbol mantra, dan semuanya memancarkan cahaya dingin. Jiwa naga salju tersebar di udara, yang panjangnya hanya 2 meter. Itu adalah keluarga naga yang punah. Jiwa Suelong, tampaknya tertidur, mata terpejam, mengambang perlahan. Xiaoyu melihat sekeliling dan menemukan bahwa susunan mantra hanya berada di dekat pintu masuk gua, menghalangi jalan, dan jiwa Suelong kehilangan kekuatannya, dan akan kehilangan kekuatan aslinya. Jika meluncurkan serangan, jika yang lain tidak dekat, itu tidak mungkin, bagaimanapun juga, itu hanya jiwa naga salju, bukan naga salju sungguhan, dan kekuatannya bukan miliknya. Pejalan kaki berjalan sepanjang jalan. Lorong ini menurun, tetapi tidak curam, dan sangat lebar, cukup untuk memungkinkan 20 kuda berlari sejajar tanpa terlihat berdesakan, kecuali angin dingin sesekali di dalam gua yang mengeluarkan suara mendenging yang terdengar agak kasar. Mereka berjalan lebih dari 1000 meter, dan bagian depan masih gelap. Sekilas, mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya seberapa dalam gua itu. Jawaban Jenderal Solo membuat mereka diam. Gua itu sedalam 10.000 meter. Hanya 1000 meter, ayo pergi. Sarung tangan penguasa Xiaoyu selalu dikenakan di tangannya, dan Lei Ling Xuanbing juga ada di tangannya, dan telinganya terbuka sepenuhnya, mengumpulkan semua suara dalam jarak 30 meter di sekitarnya. Tidak mudah bagi siapapun untuk menyelinap menyerangnya. Hal yang sama berlaku, setiap peringatan rahasia. Berjalan dan berjalan, tiba-tiba berseru di depan. Senjata naga salju, itulah senjata suci senjata naga salju. Seruan itu juga menyebabkan kerusuhan pertama setelah semua orang memasuki gua. Xiaoyu mengikutinya, dan ketika dia tiba, seseorang sudah bertarung memperebutkan senjata naga salju. Aku melihat bahwa senjata naga salju itu panjangnya 3 meter. Mirip dengan senjata ksatria, berwarna putih salju, dan ujung senjata yang tajam memancarkan cahaya dingin yang tajam. Naga salju diukir di badan senjata. Dengan ketajaman yang dipancarkan oleh senjata naga salju ini, Xiaoyu dapat menyimpulkan bahwa ini adalah senjata suci. Benda suci itu sangat menarik bagi siapapun.
Tetapi para perampok adalah mereka yang tidak memiliki latar belakang keluarga kuno. Para penguasa semua pihak, termasuk Han Yue, tidak ikut campur di dalamnya, hanya menonton. Apakah kamu ingin duduk di pegunungan dan menyaksikan harimau bertarung, sehingga orang-orang ini dapat berjuang untuk kerusakan sebanyak mungkin, dan mengurangi tekanan ketika memperebutkan cahaya malam, tetapi aku tidak ingin kamu melakukannya. Xiao Yu meliriknya, tidak jauh Gao Jie menemukan bahwa wanita itu juga sedang menatapnya. Xiao Yu tersenyum padanya, seni tanah, panjangnya lebih dari 40 meter dan muncul di sekitar kelompok pertempuran di depan. Ketika orang yang baru saja mendapatkan senjata naga salju terbunuh, Xiao Yu tiba-tiba muncul. Angin dan hujan bergerak seperti cahaya. Jika dia muncul di udara seperti pita, dia tidak mendeteksi tangannya untuk meraih senjata naga salju, tetapi menembaknya dengan punggung tangannya, dan mengenai ekor senjata naga salju dengan pisau. Kapan? Senjata naga salju segera berubah menjadi cahaya dingin putih, dan menembak langsung untuk bersembunyi dan mengawasi Souls yang lincah. Adapun Han dan Yue, Xiao Yu mengabaikannya sama sekali. Senjata naga salju itu milikku. Aku yang datang pertama dilayani pertama, itu harus menjadi milikku. Jangan merampokmu, itu milikku. Sekelompok orang segera mengejar senjata naga salju dan bergegas ke masa lalu. Mereka tidak dapat dihindari untuk mendapatkan senjata naga salju. Bahkan beberapa master di keluarga besar kuno gelisah, tetapi mereka dilarang keras untuk merebutnya. Wajah Souls sedikit berubah. Jika dia diserbu oleh sekelompok orang ini, saya khawatir dia benar-benar berbahaya, setidaknya itu akan menyebabkan konflik berskala besar lagi, yang bukan yang ingin dia lihat. Sikat, pedang suci ibu mertua tiba-tiba muncul, dan Souls menebasnya dengan backhand. Pedang suci ibu mertua yang tajam Jian Feng menghantam ujung tombak Suelong, dan segera mengeluarkan suara mencicit, kekuatan dahsyat itu berayun. Keluar, dadada. Souls mengambil 5 atau 6 langkah maju mundur untuk menstabilkan sosoknya, dan senjata naga salju juga terguncang oleh guncangan dan membawa orang-orang yang bergegas pergi. Seperti cahaya, seni tanah, Xiao Yu terus melakukan aksinya. Jika dia meninggalkan anak panah itu, dia bergegas ke suatu tempat sekitar 10 meter jauhnya dari Han Yue dan para master lainnya, dan kemudian pergi ke bawah tanah. Lindungi Souls, Han Yue segera berteriak. Dua master paling suci segera datang ke Souls untuk melindunginya. Oh, tanah tiba-tiba meledak. Xiao Yu muncul dari belakang Han Yue, memukul dengan satu tangan. Panggil penjaga, seru Han Yue, seberkas cahaya menutupinya, dan sosok Suzaku muncul. Ini adalah keuntungan terbesar dari keluarga kuno dengan kekuatan menjaga binatang buas. Kapan? Thunder Ling Xuanbing terbelah. Kekuatan yang kuat gagal melukai Han Yue, tetapi mengguncangnya ke depan lebih dari 10 meter. Xiao Yu menoleh untuk melihat Souls itu, tetapi mendapati bahwa dua master paling suci tidak meninggalkan sisinya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dengan suara, Souls terlalu licik, tahu bahwa serangannya terhadap Han Yue adalah untuk menarik dua master paling suci. Xiao Yu tidak punya pilihan selain menghilang lagi. Dia kembali ke tempat semula. Pertarungan senjata naga salju telah berakhir dan diperoleh oleh seorang pria kurus. Ada lebih dari 10 master di sekitarnya. Dia adalah kelompok yang berpengaruh, tetapi ada lebih dari 10 karena pertarungan senjata naga salju. Orang-orang terbunuh, dan beberapa terluka, dan jumlahnya turun lagi. Di akhir pertarungan, semua orang seperti teman sekaligus, tidak lagi bertarung, dan terus bergerak maju tanpa suara. Tetapi mata mereka cerah dan mereka terus mencari kemungkinan artefak suci. Setelah berjalan lebih dari 4.000 meter, tidak ada yang menemukan artefak suci, tetapi 3 artefak suci ditemukan, tetapi kali ini Xiao Yu ditemukan. Senjata-senjata ini tidak ditempatkan secara acak di luar, tetapi di dinding atau bawah tanah. Seseorang ditemukan dengan Warcraft Spirit Eater khusus yang secara khusus dapat mencium di atas level senjata suci. Dalam perjalanan, Xiao Yu mengetahui dari percakapan orang lain bahwa senjata naga salju itu tersembunyi lebih dalam, tetapi secara tidak sengaja tersentuh di sebuah batu besar, dan sepotong kecil hancur dan ditemukan oleh Spirit Eater. Spirit Eater itu terlihat seperti harimau kecil dan berwarna hitam. Xiao Yu menyesalkan bahwa orang-orang ini sudah dipersiapkan dengan baik. Dia membawa macan tutul salju, dan itu hanya untuk pertempuran. Setelah berjalan sekitar 2 atau 2 kilometer lagi, Xiao Yu memperhatikan bahwa Gao Jie, Gao Quan dan yang lainnya diam-diam bergerak maju, tetap di belakang,
berkumpul dengan Han Yue, Souls, dan yang lainnya membentuk pengepungan besar. Saya tidak tahu harus membicarakan apa. Xiaoyu melihat ke kejauhan. Lingkaran yang mengelilingi ini benar-benar tidak kecil. Dia hanya bisa mendengarnya dengan sinertong kecuali dia mendekat, tetapi pendekatan itu harus ditemukan. Apa yang harus saya lakukan? Xiaoyu tidak menyangka bahwa Souls dan Gao Jie, dua pria dan wanita dengan hati yang gelap dan mengerikan, akan berkumpul untuk membahas sesuatu tentang masyarakat yang harmonis. Pasti ada beberapa cara yang berbahaya. Kok bisa? Belum ditemukan. Dia terus melihat sekeliling. Di sini kosong, dan kadang-kadang ada beberapa batu, tetapi tidak dapat disembunyikan, karena ada terlalu banyak orang dan mereka dapat ditemukan di mana-mana. Xiaoyu melihat ke dinding gunung dan mengulurkan tangan dan mengetuk. Dia bergumam, apakah dinding gunung menghalangi ngengat tanah? Untuk waktu yang lama, Xiaoyu menggunakan ngengat tanah untuk bekerja di bawah tanah, tetapi dinding tidak digunakan. Salah satunya karena tidak perlu. Yang lainnya adalah bahwa dinding rumah berbeda dari tanah. Beberapa hal lain sulit untuk dikotori. Sayangnya, di sini berbeda. Ini adalah Gunung Sueluo. Di dalam Gunung Sueluo, dapat dikatakan bahwa di semua arah, itu sama dengan tanah, dan tidak ada perbedaan, jadi tidak diketahui apakah itu dapat dikotori. Xiaoyu menekan telapak tangannya ke dinding. Sikat, dia merasakan dinding gunung menjadi lunak, dan kemudian, seperti tidak ada apa-apa, seperti udara, telapak tangan Xiaoyu terbenam. Kamu bisa melakukannya. Xiaoyu tidak bisa menahan kegembiraannya. Jika seni tanah dapat dilakukan di sini, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat, dan seni tanah dapat digunakan untuk menyelinap dalam pembunuhan, melarikan diri, dan tidak diblokir. Dalam kegembiraan, setelah Xiaoyu memastikan bahwa tidak ada yang memperhatikan, dia bersandar di dinding gunung. Orang-orang menghilang. Memasuki dinding gunung, Xiaoyu merasakan bahwa tekanan di sini lebih kuat daripada tanah, tetapi tidak ada banyak ancaman baginya, dan dia tidak bergerak cepat seperti penggalian tanah di bawah tanah, tetapi berhenti. Dia ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan di dinding gunung dan di bawah tanah dengan kekuatannya saat ini. Tentu saja, semakin lama dia bertahan, semakin banyak manfaat yang akan dia dapatkan. Xiaoyu berdiri diam. Tekanan berat dari sekeliling datang melalui dinding gunung. Ini adalah kekuatan Gunung Sueluo. Xiaoyu memikirkannya. Karena saya berlatih tembikar untuk memahami denyut bumi dan menyatukannya dengan bumi, mengapa saya tidak bisa menjadi bagian bumi yang sebenarnya sehingga tidak terganggu oleh kekuatan-kekuatan yang menindas itu? Tersembunyi di balik dinding gunung. Xiaoyu menghilang seolah-olah dari ketiadaan. Dia berdiri di dalam dinding gunung, merasakan tekanan dari Gunung Sueluo, dan hatinya terkejut. Dia ingin menjadi bagian darinya. Hanya ketika dia benar-benar menyatu dengan bumi, dia akan terbebas dari tekanan ini. Jantung bumi. Xiaoyu teringat apa yang tercatat dalam gulungan seni tanah. Dikatakan bahwa untuk mempraktikkan seni tanah, pertama-tama, Anda harus memiliki jantung bumi. Dia berbaring di tanah selama hampir 10 hari untuk tujuan ini, dan tidak makan atau minum, dan merasakan bumi. Rasakan dengan hatimu. Xiaoyu berhati terbuka, mengabdikan dirinya untuk pemahaman, untuk memahami jantung bumi yang dapat dipahami dan tak terkatakan, tubuhnya berdiri diam. Pada saat itu, dia tampak berubah menjadi batu. Seluruh orang itu tetap tidak bergerak. Tidak ada detak jantung, tidak ada aliran darah, semuanya sunyi. Jika para penguasa ras pembunuh melihatnya, mereka akan terkejut, karena ini adalah keadaan tertinggi yang dikejar oleh pembunuh. Tidak ada seorang pun tanpa aku. Bahkan jika Anda berada di depan Anda tidak dapat merasakannya. Xiaoyu awalnya menyadari jantung bumi, dan kemudian mempraktikkan teknik tanah. Pada saat ini, ia pergi ke alam misterius itu. Tekanan di sekitar Gunung Sueluo juga menghilang tiba-tiba. Ia tampaknya menjadi bagian dari Gunung Sueluo. Secara bertahap, napas sederhana dan sunyi dari zaman kuno muncul di wajahnya, dan denyutan datang. Itulah detak jantung Gunung Sueluo. Xiaoyu membuka matanya, seolah-olah menembus belenggu waktu, dan melihat pemandangan 10.000 tahun yang lalu. Ia seperti orang luar yang melihat pembentukan cahaya dewa malam yang ekstrim, tetapi tingginya 10.000 meter dan tingginya 1 meter. Terkondensasi menjadi kekuatan hidup yang aneh, menyerap aurora langit dan bumi. Puluhan kutukan bergabung untuk merapal mantra, aurora-aurora, tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang, tetapi tidak.
Pernah ingin menghadapi serangan diam-diam. Akhirnya, Jiwie Sengwang dipukul ke dasar Gunung Sueluo. Panggilan, Xiaoyu menarik napas. Dia memejamkan mata dan membukanya lagi. Seluruh tubuh pria itu terasa sangat berat. Dia tampak mengikuti Gunung Sueluo dan mengalami pembaptisan ribuan tahun. Pada saat ini, dia bergerak bebas di Gunung Sueluo. Xiaoyu juga tahu bahwa aku mungkin hanya berada di dalam Gunung Sueluo, dan di luar Gunung Sueluo, dia mungkin dapat menghabiskan lebih banyak waktu di bawah tanah, tetapi dia tidak bisa begitu bebas. Alasannya adalah bahwa pada saat ini, Gunung Sueluo menganggapnya sebagai bagian. Tanpa hambatan, Xiaoyu dengan mudah menyeberangi dinding gunung dan datang ke tempat Souls, Gao Jie, dan yang lainnya berkumpul bersama untuk membahas masalah tersebut, dan menunjukkan hatinya untuk melakukan penyadapan. Lakukan saja dengan cara Souls. Gao Jie berkata, ini akan menjadi kesempatan terbaik untuk membunuh Xiaoyu. Jika terlewat, saya khawatir tidak akan ada kesempatan lagi, dia tumbuh terlalu cepat. Ya, sekarang mungkin untuk membunuh guru yang paling suci. Begitu dia dibiarkan terus tumbuh, saya khawatir Wudong Tian dan Zheng Batian akan dibuang olehnya. Dalam hal itu, kita benar-benar berbahaya, hanya sebelum dia tumbuh dewasa, dia membunuhnya. Gao Kuan berkata dengan dingin, dia membunuh banyak guru di keluarga tinggi saya akan membunuhnya secara pribadi. Petik 2. Han Yue mengangguk. Baiklah, lakukan saja. Setelah berbicara, orang-orang ini bubar. Xiaoyu terdiam beberapa saat, tetapi dia tidak mendengar apapun, bahkan jika dia tahu dia harus berurusan dengan dirinya sendiri, dia dapat menebak bahwa dia akan menghadapinya bahkan jika dia tidak mendengarkan. Langkah-langkah spesifik, tidak ada yang mendengar. Selain depresi, Xiaoyu juga mengetahui bahwa mereka harus berurusan dengan diri mereka sendiri, jadi mengapa mereka tidak bisa menghadapinya terlebih dahulu, dan itu adalah kunci untuk membunuh Souls dan Gao Jie. Bagaimana melakukannya? Xiaoyu memikirkannya, matanya melewati dinding gunung dan jatuh pada aliran orang. Di antara para master yang datang untuk bersaing memperebutkan cahaya malam yang ekstrim, Wu Han jelas yang terkuat, tetapi Zheng Xiao sama seperti dia. Tidak banyak, saya tidak tahu apakah saya tidak tertarik, atau saya tahu itu sulit untuk diraih, dan saya tidak mengirim banyak orang. Zheng Xiao lemah, mengapa tidak bergabung dengan Zheng Xiao? Xiaoyu menggelengkan kepalanya lagi. Bagaimanapun, dia adalah Master Dewi Tiga Warna. Zheng Xiao tidak mungkin bekerja sama dengannya. Dia lebih cenderung bekerja sama dengan Han Yue dan yang lainnya untuk menghadapinya. Bagaimanapun, untuk membunuhnya, bagi mereka berdua, itulah hal utama. Tanpa Zheng Xiao, dengan siapa Anda ingin bekerja sama? Menyapu sekeliling, mata Xiaoyu terkunci pada lebih dari 10 master ringan. Orang-orang ini adalah pembunuh. Menurut Yaking, mereka berasal dari keluarga-keluarga Zhao kuno. Keluarga Zhao berbeda dari keluarga kuno lainnya. Mereka adalah keluarga pembunuh. Seluruh keluarga adalah pembunuh. Mereka memiliki kekuatan luar biasa untuk pembunuhan. Dapat dikatakan bahwa keluarga ini tidak memiliki ras yang bersedia menentangnya. Itu tidak nyaman. Yang lainnya adalah penguasa Mo. Kebangsaan Mo juga merupakan ras pembunuh. Itu sama dengan keluarga Zhao. Xiaoyu juga memiliki kontak dengannya. Meskipun ada beberapa pembunuh Mo yang bekerja dengan keluarga Yan pada waktu itu, Xiaoyu kemudian mengetahui bahwa orang-orang Mo tidak membuat pilihan dan bergantung pada kekuatan tertentu. Mereka hanya kerja sama sementara. Jika mereka bekerja sama dengan mereka untuk melakukan pembunuhan, bahkan jika mereka tidak berhasil, setidaknya mereka akan dapat mengurangi kekuatan pihak Korea dan Vietnam lebih dari setengahnya. Dalam hal itu, pihak Korea dan Vietnam tidak akan mengancam tempat mereka sendiri. Xiaoyu mengeluarkan pena dan kertas dan dengan cepat menulis 2 catatan. Memanfaatkan kesempatan untuk bergerak bebas di Gunung Sueluo, dia datang ke puncak lorong, pertama-tama mencapai puncak tuan dari kebangsaan Mo, dan menjabat tangannya dan mendorong selembar kertas ke salah satu dari mereka. Pria itu meraihnya dengan tangannya, membukanya, dan berkedip. Xiaoyu diam-diam menembakkan catatan lain ke tuan keluarga Zhao. Dia kemudian melepaskan diri dari tembok gunung, sekitar 5 atau 600 meter dari pejalan kaki di depan, karena lorong itu kasar dan tidak lurus, sehingga jarak ini tidak dapat dilihat oleh orang luar. Tak lama kemudian, 2 orang datang kepadanya. Keduanya adalah tuan dari keluarga Zhao dan klan Mo. Mengapa tiran itu memintaku untuk datang ke sini? Tuan keluarga Zhao sangat biasa,
termasuk jenis yang dilemparkan ke dalam kerumunan dan sulit ditemukan. Xiaoyu tertawa, keduanya merasa bahwa apa peluang kita untuk bersaing memperebutkan cahaya malam yang ekstrim. Tidak ada komentar. Tuan Zhao berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Mo tidak berbicara. Kamu tidak mengatakannya? Aku tahu, paling banyak 50%, tetapi sekarang aku ingin memberitahumu. Xiaoyu tertawa, kamu dapat memiliki peluang paling banyak 10%. Tiran terlalu diremehkan. Tuan Mo mencibir. Xiaoyu berkata, aku mengatakan yang sebenarnya, baru kemudian aku mendengar bahwa pihak Han dan Yue telah memulai operasi rahasia, dan aku khawatir mereka akan melakukan sesuatu kepada kalian berdua nanti. Wajah mereka berubah pada saat yang sama. Keluarga Zhao menatap Xiaoyu dengan mata berkedip. Bagaimana aku percaya padamu? Kamu mungkin tahu, Han Yue dan yang lainnya akan menikahiku, kan? Aku membimbingmu ke sana, dan aku pasti melihat bahwa aku keluar dari ruang antar akademik tempat Han Yue berada. Mulut Xiaoyu mengeluarkan sebuah isyarat dengan sebuah senyuman. Kudengar Jenderal Zhao tidak tahan dengan siksaan pada saat itu, tetapi aku telah memberitahumu beberapa rahasia Gunung Sueluo dan aku diganggu olehmu, dan salah satunya adalah seorang prajurit misterius. Xuanbing, kedua pupil mata itu mengecil pada saat yang sama. Xiaoyu berkata, ya, Xuanbing itu adalah pedang Wu Ying Xuanming. Tidak ada pedang misterius bayangan. Keduanya berbisik, pedang Wu Ying Xuanming adalah prajurit Xuan terkuat dalam profesi pembunuh. Dikabarkan bahwa pedang Wu Ying Xuanming telah 2 kali menangkis waktu dalam satu era. Pedang itu dipegang oleh para pembunuh kelas Raja Surgawi dan membunuh 10 raja. Para master, kita harus tahu bahwa 10 master tingkat raja memiliki kekuatan untuk membunuh dan memenangkan master tingkat atas dari level Uranus, belum lagi alam tingkat bawah dari master tingkat Uranus, yang dapat berhasil dibunuh dengan bantuan pedang Wu Ying Xuanming. Dapatkah Anda bayangkan bahwa mereka akan membiarkan keluarga dan ras pembunuh Anda mendapatkan pedang ini? Kata Xiaoyu. Keduanya saling memandang, dan Shen berkata, apa yang Anda katakan? Keduanya setuju, Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas dalam-dalam. Jika mereka tidak setuju, dan malah memberitahu Souls dan yang lainnya, itu buruk. Untungnya, dia membuat pedang misterius tanpa bayangan. Keberadaan pedang Wu Ying Xuanming tidak ada, Xiaoyu tidak tahu, tetapi dia sangat jelas bahwa daya tarik pedang ini bagi ras pembunuh. Master tingkat raja berikutnya yang memegang pedang Wu Ying Xuanming dapat membunuh 10 raja, lalu 10 bagaimana dengan master tingkat raja? Bagaimana dengan master raja perang? Jadi untuk ras asasin, pedang Wu Ying Xuanming jelas lebih. Menggoda 10 kali, 100 kali, dan bahkan 1000 kali lebih banyak daripada Jie Senguang. Aku tidak tertarik pada pedang Wu Ying Xuanming, meskipun keduanya terjamin. Xiaoyu menyatakan lebih dulu, tetapi bergumam dalam hatiku, jika ada, aku pasti akan mengambilnya terlebih dahulu. Aku memiliki Sintongtong dan seni tanah, mungkin Putianzi selanjutnya, hanya aku yang dapat menggunakan kekuatan pedang Wu Ying Xuanming sepenuhnya, jadi kita harus bekerja sama, dan kamu juga tahu bahwa Han Yue dan mereka sudah mati bagiku. Tentu saja kami tahu, Tuan Mo. Xiaoyu berkata, jadi kami bekerja sama dan bergabung untuk membunuh. Tidak, tidak sedikit tuan yang paling suci di antara mereka, dan mereka semua waspada. Begitu mereka dibunuh, mereka pasti akan menderita banyak korban. Tuan Mo segera memveto, bagaimana jika mereka menarik mereka keluar? Xiaoyu tertawa, Tuan Zhao Jia berkata, tingkat keberhasilannya lebih dari 80%. Tuan Mo juga mengangguk. Pertanyaannya adalah siapa yang menarik mereka, dan saya pikir mereka dapat membuat mereka bergerak. Kami tidak cukup memenuhi syarat. Sambil mengangkat bahu, Xiaoyu tertawa, tentu saja saya. Dia tidak berpikir kedua pria itu memenuhi syarat, lagi pula, mereka adalah pembunuh. Bahkan jika mereka memiliki kualifikasi itu, mereka khawatir apakah akan ada penyergapan. Mereka tidak sendirian, dan jika mereka pergi, mereka akan terekspos, yang tidak sejalan dengan ide Xiaoyu. Jadi hanya Xiaoyu yang pergi, yang sudah lama dipikirkannya. Baiklah, kalian tertarik. Begitu mereka menyebar, kita akan membunuh mereka satu persatu. Tuan keluarga Zhao, ketiganya baru saja menyelesaikan diskusi. Keduanya kembali. Xiaoyu tidak cukup bodoh untuk langsung mempercayai mereka, tetapi menyatu dengan tembok gunung, mendatangi keluarga Zhao dan para tuan klan Mo, dan mendengarkan.
Sudah pasti bahwa kedua orang itu sedang menginstruksikan orang-orang untuk mulai mempersiapkan perang, dan mereka telah menyatakan bahwa mereka ingin membunuh para tuan dari pihak Han Yue. Dia benar-benar mempercayainya. Untuk pendekatannya sendiri, Xiao Yu tidak merasa berlebihan. Di saluran ini, semua orang kecuali Yaking mungkin menjadi musuh yang mematikan. Dia hanya bisa berhati-hati. Setelah memastikan bahwa keduanya benar-benar bekerja sama, Xiao Yu kemudian memutar arah dari Gunung Sueluo dan datang ke suatu tempat yang tidak jauh dari Tuan Han Yue. Ia mulai menilai bahwa ponsel itu akan sekarang telah menyelam hampir 8 kilometer. 2 kilometer dari tujuan, dan waktunya telah tiba. Saya melihat Han Yue, Souls, dan Gao Jie berjalan di tengah, dan para tuan yang dipimpin oleh Gao Kuan dan Luo Fang membentuk banyak perlindungan dalam jarak 2 meter hingga 5 meter. Jelas tidak mungkin untuk membunuh Souls dan Gao Jie. Gao Kuan dan Luo Fang termasuk generasi kedua dari keluarga Gao dan keluarga Luo. Di usia 30-an, mereka menjadi tingkat paling suci. Di masa depan, mereka akan mencapai tingkat Raja Surgawi. Membunuh mereka sama sulitnya, dan mata Xiao Yu jatuh pada 3 tuan paling suci lainnya. Dia akhirnya mengunci satu orang. Orang ini tidak dekat dengan tinggi, lebar, dan Luo Fang. Sikat. Setelah target serangan ditentukan, Xiao Yu tiba-tiba menembak dan muncul dari tanah. Dia tidak ingin mengungkap rahasia bisa berjalan di dalam tembok gunung. Ini akan menjadi kartu truf besar baginya untuk bertarung demi cahaya Dewa Malam yang ekstrim. Begitu muncul, Lei Ling Xuanbing milik Xiao Yu berubah menjadi cahaya dingin, meledak ke udara, memotong leher guru paling suci. Hati-hati, tinggi dan lebar serta Luo Fang merasakan pada saat yang sama, dan mereka berdua mengingatkan pada saat yang sama. Guru paling suci menundukkan kepalanya seperti refleks. Terkondisi, dan Lei Ling Xuanbing mengusap kulit kepalanya dan mengambil sedikit kulit kepala. Menghindar, Xiao Yu harus menghela nafas, jika dia adalah atasan tingkat pelangi. Menghadapi para guru tingkat rendah tingkat paling suci ini, dia pasti akan memiliki pegangan mutlak dan akan membunuh dalam satu pukulan. Dengan tusukan, kakinya juga terangkat, dan dia menendang dengan tendangan yang kuat. Klik, Xiao Yu menendang pria itu di kaki kanannya dan mematahkan tulang kakinya. Bahkan jika dia tidak bisa dibunuh, dia benar-benar kehilangan kemampuan bertarungnya dan tidak bisa lagi membantu Han Yue. Bunuh! Teriak Gao Kuan. Luo Fang berdiri di depan untuk melindungi Han Yue dan yang lainnya. Dua guru suci lainnya menembak pada saat yang sama dengan Gao Kuan dan masing-masing bergegas ke Xiao Yu. Seperti cahaya, Xiao Yu tidak melakukan teknik tanah, yang akan membuat mereka cemburu. Menampilkan cahaya dan listrik hanya akan menghilangkan kekhawatiran mereka dan kemudian mengejarnya. Selama orang-orang ini pergi, keluarga Zhao dan Mo dapat membunuh mereka. Mengejar, teriak Gao Kuan. 3 guru paling suci mengejar seperti kilat. Yang lain juga khawatir, menghindari mereka satu demi satu, agar tidak terkena hama ikan di kolam dan hanya berdiri menunggu dan melihat saja. Xiao Yu melarikan diri sejauh lebih dari 30 meter, dan mereka bertiga, Gao Kuan, sama cepatnya, terutama Gao Kuan menguasai keterampilan bertarung tubuh Gao Tian Luobu, yang sangat cepat. Belum, Xiao Yu membentak. Pada saat yang sama, dia berbalik dan menebas tinggi dan lebar. Kapan? Pedang keluar tinggi dan lebar untuk melawan. Kekuatan anti gempa Xiao Yu yang kuat membuatnya berdiri di udara, tetapi tidak ada pembunuh yang mengambil kesempatan untuk membunuh Gao Kuan. Untuk mengetahui bahwa dia menembak dengan sekuat tenaga, Gao Kuan pasti tidak mampu dan kemudian bertahan, tetapi ini adalah kesempatan terbaik untuk pembunuhan. Kecemasan yang kuat datang. Xiao Yu tiba-tiba menoleh dan melihat bahwa pembunuh keluarga Zhao dan pembunuh Mo tidak hanya tidak menyerang Gao Kuan dan yang lainnya, tetapi membentuk tren pengepungan dengan mereka dan mengelilinginya di tengah. Tertipu, ini adalah perasaan pertama Xiao Yu. Haha, Xiao Yu, kali ini kamu mati. Han Yue datang sambil tertawa terbahak-bahak. Souls dan Gao Jie berdiri di sebelah kiri dan kanannya masing-masing. Xiao Yu menyipitkan mata dan menatap pembunuh keluarga Zhao dan pembunuh Mo. Shen berkata, kenapa? Kami menghitungmu. Pembunuh keluarga Zhao berkata dengan acuh tak acuh. Sebelum kamu datang kepada kami, Gao Jie sudah bernegosiasi dengan kami, dan bahkan jika pedang misterius tanpa bayangan itu benar-benar ada di sini, kamu lebih menginginkannya, karena kamu dapat menyelinap ke dalam tanah, yang tak tertandingi oleh pembunuh manapun. Xiao Yu mendengar kata-kata itu,
ragu-ragu sejenak, dan tidak dapat menahan tawa sejenak. Dia tak terhitung jumlahnya, selalu memikirkan bagaimana orang lain, tetapi dia melupakan dirinya sendiri. Ini adalah pengalaman. Jangan pernah membuat kesalahan serupa di masa mendatang. Xiaoyu, apakah kamu terkejut? Souls mencibir. Ya, aku terkejut. Xiaoyu berkata dengan suara yang dalam. Bagaimana kamu bisa menghitung bahwa aku akan mengundang mereka untuk bergabung dengan kalian para pembunuh? Souls berkata, sangat mudah, karena satu-satunya hal yang dapat mengancam kita di sini adalah keluarga Zhao dan orang-orang Mo. Kecuali semua orang bersatu, Anda harus melakukannya dan Anda harus menemukan mereka. Menganggukkan kepalanya, Xiaoyu berkata, itu benar. Bagaimana saya tahu jika saya ingin berurusan dengan Anda? Ini adalah tempat terindah yang pernah kita bangun. Gao Jie berkata sambil tersenyum. Jangan katakan bahwa kau pasti akan mendapatkan Jie Senguang, hanya saja kau memiliki dewa 3 warna, dan juga anak-anak muda dari banyak keluarga kita. Kekejaman sudah ditakdirkan untuk kebencian yang tidak dapat kita selesaikan. Dalam hal ini, jika kau dan aku membahas berbagai hal dengan Souls, tidakkah kau meragukannya? Jadi kau harus datang untuk menguping, dan di antara waktu-waktu ini aku telah bertarung denganmu, aku menemukan bahwa kau tampaknya mengetahui sesuatu sebelumnya, dan kemudian aku ingin memahami bahwa kau seharusnya mempelajari Sinertong dari Meiuzian, tetapi atributmu salah, jadi aku menyimpulkan bahwa Sinertongmu tidak melebihi 40 meter paling banyak. Ini adalah pengepungan yang disengaja yang hampir tidak dapat kau dengar. Oke, kalau begitu kau tidak takut didengar olehku, kata Xiaoyu. Gao Jie memberi isyarat, pria yang mengendalikan Spirit Eater, yang telah lama berada di antara kerumunan, keluar, tidak apa-apa untuk memberitahumu, dia sebenarnya adalah orang kita. Begitu dia muncul di sekitar kita, kita mengetahuinya, dan mengucapkan beberapa patah kata dengan sengaja, haruskah aku mengulanginya? Tidak perlu, Xiaoyu berkata, aku tidak kalah salah. Sejak awal, kamu menggunakan Spirit Eater untuk menemukan senjata, tetapi itu sebenarnya adalah awal dari sebuah ronde. Agar aku percaya bahwa Spirit Eater tidak ada hubungannya denganmu, kan? Petik 2, itu benar. Gao Jie tertawa. Bagi kami, selama kami dapat membunuhmu, bahkan jika kami kehilangan cahaya malam kutub, itu dapat diterima. Xiaoyu memandang para asasin keluarga Zhao dan para asasin Mo, bagaimana dengan mereka? Bagaimana kamu meyakinkan mereka? Souls tertawa, keluarga Zhao awalnya terikat dengan keluarga Zheng. Tentu saja, Anda tidak kalah bertekad untuk membunuh Anda daripada keluarga kami. Adapun orang-orang Mo, ini sederhana. Saya menukar mereka dengan senjata suci tipe pembunuh untuk dukungan mereka. Dengan senyum pahit, Xiaoyu berkata, saya menemukan bahwa kombinasi Souls dan Gao Jie Anda benar-benar mengerikan. Pertama, saya mengandalkan urusan Jenderal Solo, dan itu hampir membuat saya tersesat. Sekarang Anda diperhitungkan lagi. Souls dan Gao Jie saling memandang sambil tersenyum. Keduanya sebenarnya tertarik untuk berkomunikasi. Tetapi Anda pikir saya ingin pergi, bisakah Anda menghentikan saya? Xiaoyu berkata dengan ringan. Souls tertawa, ini kejutan terakhir untuk Anda, mantra King Kong. Begitu suaranya jatuh, dia mengayunkan tangannya dan melihat bahwa tanah dalam jarak 100 meter darinya memiliki lapisan cahaya samar. Jin Guang, mantra Kaisar Bumi, mengubah tanah menjadi keras seperti besi, bahkan Raja Tikus Pengebor Bumi tidak dapat mengebor. Anda tidak bisa dengan kakinya di tanah. Xiaoyu menemukan bahwa tanah itu sekeras baja, dan dia benar-benar tidak dapat melakukan tembikar. Dia tidak dapat menahan perasaan sedikit terkejut lagi ketika Souls dan Gao Jie bergabung. Kombinasi kedua orang ini dapat dikatakan untuk menutupi kelemahan masing-masing. Itu seperti orang tanpa cacat. Rencana mereka hampir mulus dan tanpa cacat. Bahkan dia dikepung oleh perhitungan di sini. Itu melawan mantra Raja Bumi Kong yang misterius ini. Mengenai kutukan berlian emas, Xiaoyu juga melihatnya di gulungan tanah, mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya mantra yang dapat memecahkan kemampuan tikus ajaib pengebor tanah. Setelah dilemparkan, itu akan membuat tanah seperti baja dan tidak dapat dipakai. Benar-benar, Anda harus berhati-hati dengan kutukan ini saat berlatih ngengat tanah. Dia tidak berharap untuk bertemu. Kombinasi kalian berdua benar-benar kuat. Xiaoyu menatap Souls dan Gao Jie perlahan dan berkata, jadi aku akan membunuh kalian berdua. Xiaoyu yang,
Awalnya tenang tiba-tiba meledak menjadi momentum yang liar, dan kemudian dikelilingi oleh banyak guru suci. Xiao Yu tidak memilih untuk melarikan diri, tetapi menyerang. Angin dan hujan bergerak seperti cahaya. Xiao Yu meningkatkan kecepatan hingga batasnya. Jika itu adalah Streamer, dia tiba-tiba bergegas ke posisi Gao Kuan dan Luo Fang yang terkuat. Cari kematian. Gao Kuan menghela nafas. Dua guru terkuat dan paling suci menembak pada saat yang sama. Gelombang kekuatan yang dahsyat melambai dari pedagang senjata mereka dan berubah menjadi dua cahaya dingin yang menghancurkan, menghalangi Xiao Yu dari kiri dan kanan. Sikat, serangannya sangat cepat, tetapi kecepatan Xiao Yu juga telah mencapai batasnya. Di bawah desakannya yang penuh, dia hampir melepaskan semua keraguan dan menggunakannya untuk pertahanan, hanya satu kata, cepat. Sangat ekstrim, serangan Gao Kuan dan Luo Fang menatapnya, tetapi Xiao Yu membalik dari serangan itu seperti cahaya kemasan. Serangan pendahuluan yang berbahaya tiba dan melewatinya. Pada saat itu, dia seperti dewa yang memiliki kemampuan untuk mentransfer ruang. Tiba-tiba muncul di depan Souls dan Gao Jie. Pedang terbang tak pasti plus siapa yang akan menyerah plus naga terbang di langit plus langit Long Qiao. Penggabungan 4 keterampilan bertarung utama. Xiao Yu mengangkat Lei Ling Xuanbing yang tajam dan memotongnya tiba-tiba. 3 lampu pedang bersiul, cahaya dan bayangan dari 3 Tyrannosaurus Rex terbentuk tiba-tiba, dan mereka bergabung bersama untuk membentuk T-Rex yang mengerikan yang ada sebagai kenyataan. Penghancuran pedang di pedang kutukan menantu perempuan. Pada saat hidup dan mati, Souls meletus menjadi kekuatan yang mencengangkan, momentumnya tiba-tiba meledak, dan bahkan langsung mencapai Xiao Yu, mencapai level pelangi. Dia telah menyembunyikan kekuatannya, perisai roh bulan setiap hari. Gao Jie juga menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dia berkibar di udara dengan kedua tangannya, matahari yang cerah muncul di tangan kirinya, dan bulan yang cerah muncul di tangan kanannya, bergabung satu sama lain untuk membentuk perisai baru, menghalanginya di depan. Bum bum bum, ada suara keras. Serangan keduanya dihancurkan di bawah bayangan cahaya Tyrannosaurus Rex yang ganas, tetapi serangan Xiao Yu sangat melemah. Keduanya menyemprotkan darah dan terbang keluar, jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat yang sama, Xiao Yu merasakan ancaman kematian datang. Serangan oleh Gao Kuan dan Luo Fang tiba. Lei Ling Xuanbing berubah. Xiao Yu menyilangkan lengannya dengan tangannya dan mengubah gerakannya, dan kemudian Lei Ling Xuanbing melayang dan mekar dengan kecemerlangan yang luar biasa. Thunder Ling Xuanbing berubah menjadi bola cahaya. Raungan, bola cahaya itu meledak, dan di sana muncul Warcraft besar dan aneh, yang meraung, dan berlari kencang melawannya, menahan serangan Luo yang lebar. Bum bum bum, banyak master bergabung untuk membombardir, dan wow aneh itu hancur begitu terbentuk, dibentuk kembali menjadi Thunder Ling Xuanbing, dan kembali ke tangan Xiao Yu. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan itu tidak sepenuhnya diimbangi, dan beberapa masih datang. Oh, Xiao Yu merasakan tulang dadanya retak, dan darah yang menyembur keluar dari Zen. 18 naga pertempuran berkumpul bersama, dan dunia berputar mengelilingi dunia. Xiao Yu, yang terluka, mengeluarkan kejutan menderu seolah-olah dia adalah serigala. 18 naga pertempuran tiba-tiba muncul di tengah langit, dan kekuatan yang menghancurkan langit tiba-tiba muncul. Roda waktu cahaya yang besar muncul, meliputi radius tertentu 100 meter. Kekuatan pengikat yang kuat terbentuk, tetapi semua orang yang hadir terikat, putus, teriak Gao Kuan. Kekuatannya bergetar, dan kekuatan penahannya langsung meledak. Tetapi dia bisa melakukannya, Luo Fang bisa melakukannya, bagaimana dengan yang lain? Bahkan master paling rendah dari level paling suci tidak dapat dihancurkan dalam sekejap. Di bawah roda waktu, semua orang merasakan hilangnya dendam. 18 naga pertempuran mengubah sungai menjadi kekacauan dan memicu gelombang besar, menyebabkan seluruh gua bergetar hebat, dan banyak kerikil terciprat. Xiao Yu seperti dewa perang kiamat. Dia memiliki vitalitas dunia yang bergulir, menari dengan rambut panjang, dan menembakkan seberkas cahaya yang besar, panjangnya mencapai beberapa meter, membawa petir, dikelilingi oleh naga di sekitar tubuhnya. Semua orang terkejut, tidak seorang pun menduga bahwa ledakan kekuatan penuh Xiao Yu, yang memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, mungkin tidak dapat menimbulkan ancaman bagi kehidupan Gao Kuan dan Luo Fang, tetapi dapat menghentikan dan membunuh mereka. Tian Luobu, di mana Gao Jie berani tinggal di sini? Dia segera menunjukkan, Tian Luobu, tercepat,
dan dengan cepat melarikan diri. Kuncinya adalah menyelamatkan hidupnya. Bisakah kamu pergi? Suara dingin Xiao Yu datang. Gao Jie menoleh dan melihat bahwa jiwa-jiwa yang mati semuanya tidak tahu. Saya tidak tahu kapan Xiao Yu muncul di sebelah kirinya, dan Lei Ling Xuanbing ditebas dengan kekuatan yang luar biasa. Tanpa mau, Gao Jie berteriak dan berjuang mati-matian untuk melawan. Klik, engah. Menggabungkan momentum yang tak tertandingi itu, kekuatan Xiao Yu diberikan hingga batasnya. Dengan tusukan, pedang panjang itu terputus, dan kepala Gao Jie yang cantik terputus di jalan. Jangan, Gao Kuan menatap jantung Siang Xiao Yu, generasi muda terakhir dari keluarga Gao, dan tak kuasa menahan teriakan memilukan, tubuhnya tiba-tiba meletus menjadi gelombang kekuatan badai, dan membunuhnya dengan gila-gilaan. Souls, segera, aku akan datang untuk mengambil kepalamu. Xiao Yu menatap Souls, tersenyum, lalu melangkah mundur. Di bawah tatapan semua orang yang mengejutkan, Xiao Yu menghilang tanpa jejak. Keluar, geram Gao Kuan, dan dia menebas dinding gunung dengan pedang liar. Bum bum bum, dinding gunung itu dipotong olehnya menjadi lorong yang panjangnya 3 meter, lebarnya 1 meter, dan tingginya 2 meter, tetapi tidak ada jejak Xiao Yu. Pertempuran baru saja dimulai dan sudah berakhir. Namun hati semua orang dingin. Bahkan para pembunuh mengerikan dari keluarga Zhao dan klan Mo merasakan kengerian untuk pertama kalinya. Xiao Yu menghilang begitu saja di bawah tatapan mereka. Benar-benar menghilang. Dan teknik bertarung yang mengerikan itu, mereka telah mendengar berkali-kali bahwa Xiao Yu menciptakan teknik bertarung waktu dan teknik bertarung ruang, mengalahkan langit seni bela diri dan 6 reinkarnasi, yang memiliki teknik bertarung tabu paling maju, panggilan kuno, pembunuhan langit dan bumi, Zhou Yu Tongtian, Zheng Batian. Hari ini, dapat dilihat dengan mataku sendiri. Kengerian teknik bertarung itu benar-benar luar biasa. Terlalu mengerikan ketika orang banyak itu terkejut, Xiao Yu memperkenalkan diri ke dinding gunung, mengeluarkan anggur mimpi dan menyesapnya dengan cepat, dan kemudian rasa sakit di dada menghilang banyak. Dia hanya menembak dengan paksa, tetapi itu adalah jalan buntu. Untungnya, Gao Jie terbunuh. Xiao Yu nyaris tidak stabil setelah minum 2 botol anggur mimeng berturut-turut. Dia menyeka keringat dari dahinya, dadanya masih kesemutan, dan dia merasakan terobosan. Superior tingkat pelangi yang terbentang di depannya, seolah-olah karena pertempuran ini, hanya ada lapisan ketebalan kertas. Selama Anda menembus lapisan kertas ini, Anda dapat melangkah ke superior tingkat pelangi. Dia tenang dan melihat keluar. Pada saat ini, Gao Kuan telah menyatukan mayat Gao Jie, seolah-olah dalam cincin ruang angkasa, tetapi matanya bahkan lebih mulia dan membunuh. Yang lain berkumpul dengan cepat. Bahkan para pembunuh dari keluarga Zhao dan klan Mo berkumpul bersama karena takut dibunuh oleh Xiao Yu. Mungkin karena Xiao Yu dapat dengan bebas memindahkan dinding gunung, yang membuat mereka takut untuk mendekati dinding gunung. Semua orang memilih untuk berdiri di lorong. Di posisi tengah, Souls selalu siap untuk melemparkan kutukan berlian emas untuk menghalangi tanah agar Xiao Yu tidak muncul dari tanah. Perang ini saja membuat mereka terlalu takut. Xiao Yu mengerti bahwa dia tidak memiliki peluang untuk dibunuh, dan mulai mencari Yaking. Dia segera menemukan Yaking dan tidak dapat menahan tawa untuk sementara waktu. Yaking benar-benar kasar, meskipun mantranya misterius, itu dapat mengubah penampilan dan pakaian Yaking, tetapi pedang suci angin kutub yang dipegangnya tidak dapat berubah. Yang ini masih memberitahu yang lain, apakah dia Yaking? Saudari King, dekat dengan dinding gunung. Xiao Yu berbisik ketika Yaking melewati dinding gunung. Yaking segera bersandar di dinding gunung. Menangkap Yaking, Xiao Yu memaksa satu dan membawanya ke dinding gunung. Karena Yaking tidak sekuat dia dan tidak dalam tekanan, Xiao Yu segera menariknya menjauh dari tempat itu. Itu jatuh sekitar beberapa ratus meter di belakang sebelum keluar dari dinding gunung. Kau baik-baik saja, aku baru saja melihatmu muntah darah, kata Yaking gugup. Aku baik-baik saja. Xiao Yu tertawa. Yaking masih memeriksanya, dan akhirnya memutuskan bahwa itu baik-baik saja. Kemudian dia menarik napas dan segera memarahi dan berkata, apa yang terjadi denganmu? Itu sangat berbahaya sekarang, kau tidak lari dulu, bagaimana kau bisa menyerang? Betapa berbahayanya itu, bagaimana jika aku memiliki 3 long dan 2 shot, apa yang harus kulakukan? Meng Yao, sudahkah kau memikirkannya? Kakak King, aku baik-baik saja. Xiao Yu tertawa. Kau lihat itu,
kombinasi Souls dan Gao Jie terlalu hebat. Jika aku tidak segera membunuh mereka, saya sungguh ragu kita tidak bisa keluar dari gua ini. Berbicara tentang kombinasi konspirasi Souls dan Gao Jie, Yaking tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Keduanya benar-benar hebat. Kurasa kalian berdua cukup licik. Mereka masih dihitung. Xiaoyu tersenyum pahit, keduanya, yang satu pandai memanipulasi kelemahan manusia, dan yang satu pandai mengatur. Keduanya digabungkan, aku khawatir mereka tidak terlalu lemah dalam menghadapi Dewa Yin Gaming Day. Aku bahkan curiga jika aku melarikan diri kali ini jangan mengambil kesempatan untuk membunuh satu. Begitu mereka menemukan cahaya malam yang ekstrim, mereka bahkan mungkin menghitung semua orang, termasuk Han Yue. Pikirannya terlintas lagi ketika Souls dan Gao Jie saling berhadapan. Kelembutan yang penuh gairah, kedua orang ini benar-benar pengkhianat. Sekarang Gao Jie sudah mati, tapi aku khawatir Gao Kuan tidak ada habisnya. Kata Yaking. Xiaoyu berkata, itu hanya suami yang sembrono. Dia melihat sosok yang perlahan menghilang di depannya. Aku akan segera menerobos, asalkan aku menerobos ke tingkat pelangi dan membunuhnya dengan tangannya. Dia berhenti sejenak, dan berkata, Kakak King, kau harus memperhatikan. Mantra itu membantumu menutupi dengan baik, tetapi pedang angin suci ada di tanganmu dan dapat dilihat sekilas. Yaking menjulurkan lidahnya dan tertawa, aku lupa. Keduanya berbicara dan tertawa, dan mengikuti dari belakang. Karena semua orang di Jie Senguang berebut, mereka tidak takut direnggut. Mengikuti kerumunan dan terus maju. Tidak ada lagi pertempuran. Semua orang berjaga-jaga, dan segera mereka mencapai ujung. Jenderal Soro secara alami berjalan di depan, ujung gua. Aku melihat Jenderal Solo berdiri di sana, meremas kedua tangannya dan melantunkan mantra itu lagi. Dengan suara kutukan, gelombang energi aneh beriak dari tubuh Jenderal Solo, dan kekuatan ini bergabung ke dinding gunung di ujung lorong. Dinding gunung di ujung itu bahkan bergetar, bergerak perlahan ke kiri dan kanan, sinar angin perlahan muncul, dan cahaya keemasan melesat keluar dari dalam, jadi semua orang tidak bisa menahan diri untuk menutup mata mereka. Ketika dinding gunung itu bergerak ke samping, disajikan di hadapan semua orang, itu adalah tontonan keajaiban yang menakjubkan. Aku melihat air terjun emas jatuh dari langit. Di atas kolam air emas di depan, ada pohon hijau muda dengan berbagai senjata dan pisau tergantung di atasnya. Pedang, tombak, kapak, kail dan garpu, semuanya. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa semua senjata ini adalah senjata suci. Seni suci, semua artefak suci. Seruan itu terdengar satu demi satu. Kemudian datanglah kejutan liar, hampir 60% orang tidak dapat mengendalikan dan bergegas. Itu sudah cukup bagi mereka untuk cukup beruntung mendapatkan salah satu artefak suci, tentu saja, mereka membuat mereka gila. Yah, semua orang bergegas ke tempat cahaya keemasan itu dipancarkan, dan segera diblokir oleh kekuatan tak terlihat, semuanya mundur karena guncangan, tetapi mereka tidak mau menembak. Bum bum bum, terjadi pemboman. Kekuatan tak terlihat itu bahkan tidak berfluktuasi. Sampai saat itu, semua orang tahu bahwa benda ini tidak mampu dilawan oleh tenaga manusia, dan mereka mengarahkan pandangan mereka pada Jenderal Solo. Ini adalah mantra yang ditetapkan oleh ahli mantra puncak 10 raja. Tidak ada mantra terkait, dan bahkan Raja Perang tidak akan mau membukanya. Jenderal Soro mencibir, kalau begitu tolong buka pasukan, kata seseorang. Jenderal Soro mencibir, jika aku berkata buka, buka saja. Apakah menurutmu artefak suci ini masih milikmu? Aku sudah mengambilnya sejak lama. Terjadi keheningan beberapa saat. Namun, jika Jenderal Solo dapat membukanya sesuka hati, bagaimana mungkin ada begitu banyak artefak suci yang tersisa untuk mereka? Dan seseorang bertanya, bagaimana aku bisa membukanya? Tidak terlalu sulit untuk membukanya. Jenderal Soro menunjuk ke sisi Han Yue, biarkan mereka semua maju. Orang tua, apa yang ingin kau lakukan? Han Yue marah, dia cukup tertekan dan mengira kekuatannya cukup bagus, tetapi hanya karena Xiaoyu berada dalam kegelapan, jadi dia masih membutuhkan perlindungan. Saat ini aku mendengar Jenderal Solo kemudian, aku tidak bisa menahan perasaan ada yang salah, dan berteriak. Jenderal Solo mencibir, untuk membuka kutukan terlarang, kau harus mendekat. Tidak mungkin. Apakah kau selalu mencoba menghitung kami? Han Yue juga mencibir. Alih-alih memarahinya, Jenderal Soro berkata dengan datar, jika kau tidak dekat, kau tidak dapat membuka larangan.
Jika kau tidak percaya, aku tidak bisa menahannya. Setelah berbicara, dia menutup matanya seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi yang lain tidak akan berhenti di situ. Seberapa besar godaan artefak suci? Selain itu, tidak ada satu atau dua artefak suci, tetapi ada banyak, yang telah menyebabkan banyak orang kehilangan akal. Sekarang dapat dilihat bahwa Jenderal Solo tidak buruk, tetapi itu tidak melawan mereka, tetapi pesaing terbesar mereka. Orang-orang ini saling memandang dan perlahan-lahan melangkah mundur, menghalangi para penguasa di pihak Han dan Yue. Anda, Jenderal Solo, sebaiknya Anda mendengarkan. Seseorang berkata, tidak akan bagus jika kita ingin bergabung. Ayo, jangan buang waktu. Dalam kemarahan, Han Yue dan orang-orang populer lainnya sangat marah, tetapi mereka tidak berdaya dan hanya bisa didorong oleh orang-orang, seolah-olah mereka sedang mendorong bebek kerak dan berjalan maju. Xiao Yu memperhatikan Han Yue dan yang lainnya, wajahnya penuh ejekan, dan tidak ada yang lain. Sama seperti Jenderal Solo adalah seorang bangsawan besar, maka dia bukanlah orang yang santai. Dia diberi kesempatan untuk membalas dendam. Kekuatannya mungkin tidak besar, dengan cara ini, tetapi aspek mentalnya tidak buruk, dan ada rahasia Sueloshan yang familiar ini, dan derajatnya yang mengerikan akan segera terungkap. Berkat kemampuan untuk berpindah-pindah dengan bebas di Gunung Sueluo, Xiao Yu dan Yaking tidak dekat. Begitu banyak artefak suci dan begitu banyak orang tidak semudah itu. Dia mengamati artefak suci itu. Sejujurnya, dia meragukan apakah itu benar atau tidak. Bagaimanapun, ada air terjun emas di dasar gua, yang tampak sangat tidak nyata. Menatap artefak suci, Xiao Yu menyapu. Dia harus menemukan yang terbaik dari mereka terlebih dahulu, memegang beberapa terlebih dahulu, dan kemudian mencoba untuk merebut yang lain. Jika dia memakannya dalam satu napas, aku khawatir dia akan mati. Dia tidak bisa begitu sombong. Kakak King, kau bisa menggunakan mantra untuk berubah menjadi seorang pria. Coba aku lihat. Setelah memastikannya, aku akan bekerja sama denganmu secara diam-diam untuk merebut senjata suci itu. Kata Xiao Yu. Yaking menjanjikan sebuah meditasi. Sebuah perisai cahaya. Awalnya tinggi, dia berubah menjadi seorang pemuda tampan dengan alis tebal, ditambah dengan semangat heroik, dan sangat feminin. Orang berbakat ini pasti akan berhasil jika dia memamerkan beberapa pria tampan kepada beberapa wanita di masa depan. Xiao Yu melihat pujian itu dan memujinya. Aku akan mati. Yaking mengulurkan tangannya dan membantingnya ke lengan Xiao Yu. Aku tidak diizinkan membuat lelucon seperti itu denganku di masa depan. Xiao Yu meraih tangan Yaking dan tersenyum. Begitu, kakak King masih berbicara tentang artefak suci mana yang disukai. Mata besar Yaking berbinar, dan akhirnya matanya tertuju pada sebuah jubah. Aku ingin jubah itu. Menganggukkan kepalanya, Xiao Yu tahu bahwa jubah itu memiliki lingkaran cahaya cian yang samar, dan ada burung phoenix yang berputar-putar di tengahnya, dan ada lingkaran besar di sekitarnya, memancarkan cahaya api yang samar. Itu tampak seperti itu dari jauh matahari yang terik, sangat indah. Hanya berbeda dari atribut Yaking. Xiao Yu sangat skeptis bahwa Yaking memilih jubah ini untuk kecantikan. Pada saat yang sama, Han Yue dan yang lainnya telah dipaksa untuk melangkah maju. Pada saat ini, pembunuh keluarga Zhao dan pembunuh etnis Mo tidak berjalan bersama mereka. Mereka awalnya adalah pesaing, tetapi mereka memiliki masalah yang sama dalam berurusan dengan Xiao Yu. Hanya kepentingan, jadi mereka akan bersatu untuk sementara, dan sekarang mereka telah menjadi musuh. Mereka dan yang lainnya telah menganiaya Han Yue dan yang lainnya untuk maju. Han Yue, yang penuh percaya diri, menemukan bahwa sejak Xiao Yu muncul, dia hampir tidak pernah aman, dan bahkan dituntun oleh hidungnya. Perasaan tidak nyaman ini membuatnya semakin kesal karena sebelum Jenderal Solo ini masih menjadi tahanan pangkatnya, dan sekarang dia memerintahkan mereka. Orang tua, jika kamu tidak dapat melanggar larangan ini, hei, Tuan Ben akan membiarkanmu merasakan semua siksaan paling kejam di daratan. Kamu tidak dapat bertahan hidup, kamu tidak dapat mati. Han Yuexi tertawa. Souls masih menyakiti kematian Gao Jie. Mengapa dia memperhatikan orang lain? Ketika dia mendengar kata-kata Han Yue, dia merasa tidak enak dan buru-buru berkata, mundur. Terlambat. Jenderal Toreao tertawa, terbahak-bahak. Dengan tawanya, dia melihat celah retak di tubuh Jenderal Solo, dan semburan darah berubah menjadi kabut darah dan dengan cepat menyelimutinya.
Kamu telah membunuh lebih dari 500 orang di keluargaku, dan aku ingin kamu membayar darah dengan darah. Jenderal Zhou menggeram. Pengadilan kematian. Luo Fang berteriak marah, dan terbang ke sisi Jenderal Zhou dengan sekejap tubuhnya. Dia mengepalkan tangan dan menghantamkannya ke masa lalu, dan menghancurkan tubuh Jenderal Zhou. Namun, meskipun begitu, kabut darah semakin tebal. Yang lain akan bergegas keluar. Tiba-tiba terdengar jeritan melengking, dan aku melihat pengekangan tak berwarna berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, yang diarahkan ke Han Yue dan yang lainnya. Setiap sinar tampaknya mengandung kekuatan yang mengerikan. Puff. Tiba-tiba, 4 atau 5 orang di sekitar Han Yue tertusuk oleh sinar itu. Pertahanan mereka sama sekali tidak dapat bertahan. Karena terlalu padat dan kecepatan sinar itu terlalu cepat, mereka bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Mereka hanya bisa menahan serangan itu secara membabi buta. Jika tidak, sedikit lebih lambat, Anda mungkin akan tertusuk dan mati. Orang-orang yang terbunuh, tetapi darah seluruh tubuh berubah menjadi kabut darah, membuat area ini diselimuti olehnya, dan orang-orang di sisi lain tidak dapat melihatnya dengan lebih jelas. Hanya teriakan-teriakan yang tak henti-hentinya. Panggil pelindung. Han Yue menjerit, tentu saja dia tidak ingin mati, dan ketika dia berhenti minum, dia dilindungi oleh kekuatan binatang penjaga Suzaku, menahan sinar-sinar itu, dan bergegas keluar dengan cepat. Dia baru saja bergegas ke dalam kabut, dan dengan sebuah skuige, cahaya itu meledak ke udara. Mundur, Xiao Yu muncul di udara, dan Lei Ling Xuanbing menebas ke udara, menebas dengan keras ke topeng itu. Topeng itu tidak rusak, tetapi hanya ada beberapa retakan, tetapi kekuatan yang kuat menerbangkan Han Yue kembali dan berputar kembali. Kematian dan luka dalam kabut darah semakin parah. Kabut darah itu juga semakin berat. Ketika konsentrasi kabut darah mencapai batasnya, kabut darah itu tampak mengembun menjadi cairan, lalu mengalir menuju larangan tak berwarna. Sinar cahaya dari pelarangan mulai melemah dan berkurang. Melihat situasi ini, Xiao Yu kembali bersembunyi di balik dinding gunung, karena Gao Kuan dan Luo Fang serta para master suci lainnya tidak mengalami banyak kerusakan dan masih bisa bertarung lagi. Menyerap kabut darah itu, dan simbol yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan pelarangan. Ayo, Souls berteriak, menarik Han Yue kembali dan bergegas kembali. Mereka berdua baru saja lepas landas, dan mereka melihat bahwa mantra dan mantra tiba-tiba diresapi dengan lapisan darah, dan sedikit darah berkumpul. Bum, sepertinya guntur itu menghancurkan, dan seberkas cahaya penuh ember meledak keluar. Tempat di mana setiap sinar berlalu semuanya berubah menjadi abu, dan semua master, baik yang paling suci atau tingkat pelangi, selamat, semuanya terbunuh. Dan jangkauan sinar ini lebih dari 300 meter. Bahkan para master yang berdiri di kejauhan menyaksikannya diselimuti olehnya. Mereka dibantai oleh hampir 30 atau 40 orang dalam waktu singkat. Memasuki dinding gunung dan melarikan diri sejauh 5 atau 600 meter, jika terjadi kecelakaan, menurut pengamatannya, saya khawatir sinar ini dapat dengan mudah membunuh para master kelas Raja Surgawi. Bum, sinar yang hancur terus membunuh sejumlah besar master. Darah yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kabut darah dan semuanya menyatu menuju larangan tak berwarna, sehingga simbol mantra pada larangan tak berwarna menjadi merah terang, kemudian mulai menutupi area lainnya. Ketika lebih dari 200 orang dibantai, darah mereka menjadi merah dan tak berwarna. Pengekangan tak berwarna berubah menjadi kain merah darah, dan sinar cahaya dahsyat yang meledak menghilang, diikuti oleh ledakan pengekangan. Segala sesuatu di dalamnya terungkap sepenuhnya larangan itu menghilang, dan pemandangan seperti negeri dongeng yang awalnya terlihat dari larangan itu juga menghilang. Aku melihat ada area yang sangat luas, yang tidak dapat dilihat sekilas, seolah-olah itu adalah padang rumput, tumbuh subur, tetapi permukaannya ditutupi lapisan salju. Dan air terjun emas dan pohon-pohon besar yang aneh itu hilang. Hanya sepotong artefak suci yang mengambang di udara. Masing-masing benda suci ini memancarkan makna yang tajam, dan beberapa di antaranya adalah benda suci super. Mereka memancarkan berbagai warna, menggoda semua orang untuk bersaing. Xiao Yu melihat ke sisi Han Yue. Awalnya, sebagai kekuatan terkuat, pihak Korea dan Vietnam sekarang rentan, tetapi masih sangat lemah. Jumlahnya turun tajam menjadi 4. Hanya Han Yue, Souls, Gao Kuan, dan Luo Fang, dan master lainnya yang semuanya telah jatuh. Master suci juga terbunuh oleh penetrasi sinar.
Seni suci, serbu, artefak suci ini milik kita. Setelah keheningan singkat, semua orang tiba-tiba berteriak dan bergegas masuk. Xiao Yu dan Yaking mengikuti kerumunan. Xiao Yu menahan Yaking dan tidak membiarkannya masuk untuk merebutnya untuk pertama kalinya. Itu akan dengan mudah menjadi sasaran serangan beberapa orang, dan tidak ada yang tahu apakah ada batasan lain di dalamnya. Tidak ada batasan. Setelah beberapa saat, Yaking berkata. Xiao Yu mengangguk, rebut. Keduanya juga bergegas masuk. Yaking langsung menuju jubah bermotif burung phoenix. Dia memiliki sayap teratai hitam dan hanya sedikit lebih lambat dari Xiao Yu. Karena itu, Xiao Yu tidak terlalu khawatir tentang keselamatan Yaking. Jubah itu dirampok oleh lebih dari selusin orang, dan tidak mungkin untuk dibunuh. Pandangan Xiao Yu tertuju pada Souls. Baginya, artefak suci itu penting, tetapi dibandingkan dengan Souls, artefak suci itu tidak. Seorang Souls kau dapat mengatur putaran dan membunuh orang. Semua orang mati. Jadi dia masih hanya memiliki satu tujuan, untuk membunuh Souls. Han Yue dan yang lainnya, yang sebelumnya berada dalam gengsi, sekarang berkurang ke tingkat yang tidak mencolok. Mereka juga membuat mereka lebih berhati-hati. Keempatnya akan berkumpul bersama dan tidak terlalu terpisah. Han Yue menyambar pedang panjang yang tajam, dan Gao Kuan dan Luo Fang juga memiliki lawan. Sasaran Souls adalah sepasang tombak pendek, yang memiliki atribut yang berbeda. Yang satu adalah api, yang lainnya adalah untuk atribut es. Xiao Yu melihat sepasang tombak pendek, dan tanpa sadar muncul dalam benaknya. Bingge adalah atribut ganda es dan api yang dibudidayakan oleh klan Bing Yue dan Huoyun. Bukankah ini hanya untuknya? Pedang rahasia menantu perempuanku. Pedang suci Souls di tangannya berayun pelan, dan seketika hujan pedang tanah jatuh dari langit, mendarat rapat, membombardir mereka yang merampok tombak es dan api. Para penjara ini, yang tidak lemah, telah melawan balik. Tangan Dewa Pedang Sejuta Ibu Mertua dan kutukan misterius. Souls membalik pergelangan tangannya dan menyapunya dengan lembut, dan melihat bahwa hujan pedang dengan cepat berkumpul bersama, berubah menjadi telapak tangan yang besar. Telapak pedang rahasia itu penuh dengan paku. Telapak tangan itu panjangnya lebih dari 3 meter. Pembelah itu menangkap sepasang bagian es dan api dan mengirimkannya ke Souls. Souls meraihnya dan memegang bagian es dan api itu. Tangan besar itu segera meledak dan berubah menjadi hujan pedang. Memukul balik semua master, yang akan menyerangnya. Sikat, saat itulah Xiao Yu bergerak. Dia berubah menjadi Streamer. Dari jarak 10 meter, itu melesat seperti kilat. Thunderling Xuanbing ditebas dengan keras ke punggung Souls. Xiao Yu, hampir tanpa harus melihat, Souls menebak bahwa Xiao Yu lah yang telah berurusan dengannya. Dia berteriak, bergegas maju, dan memukul dengan tangan kosong. Tombak es dan api berubah menjadi senjata tersembunyi dan datang menyerang. Xiao Yu tidak menyangka bahwa dia akan bersedia menyerahkan tombak es dan api. Ini adalah senjata suci. Enggan untuk mengerti, niat Xiao Yu untuk membunuh Souls bahkan lebih berat. Dia meraih tangannya dan menangkap jiwa es dan api, dan kemudian terus berburu, dan dia mendengar Souls berteriak, jiwa es dan api diambil oleh Xiao Yu. Pergi ambil itu. Xiao Yu mendengus dingin. Mereka yang merampok tombak es dan api melihatnya dan melemparkannya sebentar, dan mereka semua bubar untuk merebut artefak suci lainnya, dan tidak ada yang berani mengambil tindakan. Langkah ini membuat Xiao Yu dan Souls sama-sama tercengang. Nama ganas Xiao Yu, dia menang. Hanya sebelum dia mengepung Gao Jie dalam pengepungan dengan banyak tuan, itu meninggalkan kesan yang mendalam pada semua orang, jadi tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Xiao Yu, memegang Thunderling Xuanbing, terus memburu Souls. Sikat, begitu dia bergerak, pedang tajam di sebelah kiri terpotong seperti guntur. Sudut mata Xiao Yu terkunci dalam tinggi dan lebar. Pria ini benar-benar menyerah memperjuangkan senjata suci, dan malah menyerang Xiao Yu. Dapat dilihat bahwa kebenciannya terhadap Xiao Yu juga menunjukkan tingkat kebencian keluarga Gao terhadap Xiao Yu. Aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya. Xiao Yu berkata dengan dingin, dengan jentikan pergelangan tangannya, dan pola kabur pada Lei Ling Xuanbing memancarkan sentuhan emas ungu. Versi Zhan Jishu yang ditingkatkan. Pedang tajam yang jatuh seperti serbuan cepat itu tiba-tiba mandek, seolah-olah tertahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Rao cukup tinggi dan lebar untuk menjadi kuat, dan tidak dapat dipatahkan dalam sekejap. Xiao Yu mengambil kesempatan untuk memotong. Puff!
Sebuah luka tertinggal di dada Gao Kuan. Jika dia tidak bisa bersembunyi dengan cepat, aku khawatir dia akan ditikam 2 kali. Xiao Yu mengabaikan pria itu dan mengayunkan pedangnya. Sikat-sikat. Dalam sekejap, lebih dari 30 pisau dipotong, dan pisau-pisau itu tergantung di angin, dan kekuatannya luar biasa. Mereka mengalahkan pembunuhan yang tinggi dan lebar, dan meninggalkan luka di tubuhnya, tetapi tidak ada cedera fatal. Raungan. Gao Kuan membuat hatinya marah, meraung keras, kekuatannya tiba-tiba meledak, dan dia menggunakan lengan kirinya sebagai ganti inisiatif. Dia mengayunkan pedangnya dan melakukan serangan terberat. Seni tanah. Begitu Xiao Yu menghentakkan kakinya, dia menghilang dari udara tipis, membiarkannya gagal. Itu keluar lagi, itu adalah sisi kiri tinggi dan lebar, Lei Ling Xuanbing bergegas menyeberang, menyapu ke arah tinggi dan lebar leher. Mantra Raja Bumi Kong. Souls berteriak dari kejauhan. Sinar cahaya keemasan muncul lagi di tanah. Xiao Yu memotong seni tanah dengan cara ini. Jika ruang itu adalah aurora, jika Anda ingin menemukan dinding gunung, itu setidaknya beberapa ratus meter jauhnya. Jadi begitu tanah dilarang, seni tanah pada dasarnya rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Senior Luo Fang membantu Gao Kuan untuk membunuh Xiao Yu. Souls berteriak. Luo Fang menyambar perisai dan hendak mendapatkannya. Mendengar teriakan Souls, dia sangat tidak mau melepaskannya dan malah bergegas membunuhnya. Angin dan hujan bergerak seperti cahaya. Menghadapi 2 master junior tingkat atas, Xiao Yu tidak tertarik untuk bertarung. Luo Fang bergegas, dan dia segera berubah menjadi cahaya dingin, dan terjadi transposisi silang dengan Luo Fang. Luo Fang mendarat di tempat Xiao Yu berdiri. Xiao Yu mendarat di tempat Luo Fang berada. Tanpa menunggu Xiao Yu mendarat, dia melihat 2 master suci yang memperebutkan perisai segera saling menyerang, dan perisai yang terbang ke arahnya. Terima kasih kalian berdua. Xiao Yu mengulurkan tangan dan meraih perisai yang dia kirim. Perisai ini sederhana dan bulat, dengan garis-garis gelap di permukaan, serta pola matahari dan bulan, serta beberapa bunga, burung, serangga, dan ikan. Sekilas, terlihat mirip dengan senjata zaman kuno. 2 kata di atas. Tian Luo. Perisai itu sebenarnya memiliki nama dengan Kekaisaran Yun Mengyao, yang disebut Tian Luo Dun. Bab 409 Perebutan 2. Memegang Tian Luo Dun di tangan kirinya dan Lei Ling Xuanbing di tangan kanannya, Xiao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi berani, dan akhirnya memiliki senjata suci pertahanan, dan efektivitas tempurnya semakin ditingkatkan. Kembalikan perisaiku. Mata Luo Fang memerah. Luo Dun awalnya adalah miliknya hari ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa hantu seperti itu telah mengubah Xiao Yu menjadi begitu buruk. Dia menatap Souls dengan tajam, dan membantai lagi. Souls juga tidak bisa berkata apa-apa. Dia benar-benar ingin mengatakan, itu bukan salahku. Gao Kuan secara alami harus membunuh Xiao Yu. Dia bergegas lebih cepat, pedang itu jatuh seperti petir, dan dia memotong dengan keras. Kecepatan dan kekuatannya mencapai ekstrim. Bagaimana dengan Tian Luo Dun? Xiao Yu mengirim tangan kirinya ke depan, menggunakan perisai Tian Luo untuk menahan pedang yang pecah di udara. Kapan? Bertarung 2 lawan 2, Xiao Yu merasakan mati rasa di lengan kirinya, dan melangkah mundur, tetapi tinggi dan lebarnya kembali ke tanah, tetapi Luo Dun tidak terluka hari itu. Sebuah celah kecil, sungguh perisai yang luar biasa. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Luo Dun begitu kuat hari ini, saya khawatir itu bukan hanya senjata suci. Itu mungkin senjata suci super. Xiao Yu terkejut menggunakan perisai Tian Luo untuk menahan serangan Luo lagi. Kapan? Pukulan lain. Pedang Luo Fang bahkan lebih lugas. Pedang itu langsung patah karena guncangan. Luo Fang terkejut ketika dia terkejut. Xiao Yu melihat situasinya dan bergegas ke samping dengan tusukan. Luo Fang bergegas kembali. Hati-hati, itu seharusnya perisai tersirat. Souls melihatnya paling jelas dari jarak dekat. Ketika tinggi dan lebar serta pedang Luo Fang dipotong, dia melihat dengan jelas beberapa sisi tajam di permukaan perisai Tian Luo. Duri-duri kecil, yang lebih tebal dan lebih tipis, persis seperti kerusakan yang ditimbulkannya pada kedua pedang itu. Menyinggung, Xiao Yu kemudian melihat bagian dalam Tian Luo Dun, tetapi dia melihat beberapa karakter kuno terukir di atasnya, dan dia tidak mengetahuinya, tetapi memikirkan keanehan Tian Luo Dun, dia mencoba memasukkan sedikit semangat juang ke dalamnya. Tetapi ketika Tian Luo Dun tiba-tiba bertambah besar,
berdiameter sekitar 1 meter. Selama tubuh Xiao Yu menyusut, seluruh orang itu dapat menyembunyikannya dan tidak diserang. Dia terus memasukkan keluhannya. Pada hari itu, Luo Dun membuat suara lain dan dengan cepat menyusut hingga ukuran telapak tangannya jatuh ke tangan Xiao Yu. Ketika dia melihat ini, dia tidak bisa menahan tawa. Ini adalah senjata divisi kutukan. Xiao Yu tertawa. Wajah Luo Fang semuanya hijau. Senjata kutukan adalah yang paling ajaib. Konon katanya cincin angkasa, perisai, senjata, baju zirah, dan sepatu bot semuanya dapat direduksi menjadi pola pada permukaan cincin angkasa. Begitu Anda ingin menggunakannya, Anda dapat memakainya di hati Anda, bertarung di tubuh, dan salah satu dari 5 set memiliki efek yang sama. Hari ini Luo Dun jelas merupakan salah satu dari setelan Tian Luo tertentu. Efek dari salah satu setelan itu jelas tidak sesederhana itu. Xiao Yu memasukkan semangat juangnya dan mengubah Tian Luo Dun menjadi ukuran diameter 50 cm. Dia mulai mengamati situasi di dalam Tian Luo Dun. Hasilnya, dia menemukan bahwa ada 2 lubang kecil, salah satunya adalah masukan dendamnya. Jadi dia memasukkan semangat juangnya ke dalam lubang kecil lainnya. Wow, Tian Luo Dun mengeluarkan suara renyah, dan kemudian permukaan Tian Luo Dun terangkat, lingkaran cahaya muncul, dan jarak berputar. Xiao Yu melambaikan tangan. Panggil, lingkaran cahaya itu segera meledak ke udara dan menembaki Luo Fang. Luo Fang yang dipaksa itu buru-buru mengeluarkan pedang baru untuk melawan. Klik, pedang tajam baru itu langsung terpotong oleh lingkaran cahaya, dan terbang keluar sambil menggesek bahu kiri Luo Fang, membunuh master lain yang sedang berebut pedang lainnya. Luo Fang menutupi bahu kirinya dan melangkah mundur 2 langkah, wajahnya semakin jelek. Haha, oke, sungguh perisai surgawi. Xiao Yu tertawa keras, tinggi dan lebar. Luo Fang, kalian berdua pergi bersama. Luo Fang, ambil pisaunya. Han Yue, yang baru saja menyambar pedang suci, menjabat tangannya dan melemparkan pisau itu ke Luo Fang. Karena dia memiliki kekuatan untuk memanggil dan menjaga, orang biasa tidak dapat melukainya sama sekali, tetapi dia sekarang yang paling aktif. Meraih pisau panjang itu, Luo Fang mencoba yang terbaik untuk memotivasinya. Boom! Kobaran api meletus tepat di atas pisau panjang itu, yang terbakar. Ini adalah pedang suci dengan sifat api, dan membawa api itu mendekati api aneh itu. Luo Fang memegang pisau itu dan segera mendapatkan momentum. Bunuh! Kedua master itu melepaskan diri pada saat yang sama. Raungan, Xiao Yu pertama kali memperoleh Tian Luo Dun, dan pernah menghadapi 2 master tingkat paling suci. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membengkak dengan darah, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan, kekuatan dunia sekitarnya bergulung dengan keras, dan bahkan lebih sulit untuk menganiaya pertempuran di sekitarnya. Jangan berhenti, tubuhnya yang tinggi dan tegak seperti tubuh iblis yang terbuat dari baja, memberikan rasa kekuatan yang tak terkalahkan, menari gelap dan liar, kekuatan mengerikan melonjak seperti gelombang kemarahan, membuat semua pertempuran terputus dan berhenti, dan roh yang ganas bergegas keluar ke segala arah di sekitarnya. Ketiga guru itu berubah menjadi 3 warna cahaya dan dingin yang berbeda, bertabrakan dengan ketinggian. Tangan kiri Xiao Yu Tian Luo Dun tiba-tiba melesat keluar, menghalangi serangan yang tinggi dan lebar, dan tangan kanan Lei Ling Xuanbing menghantam pedang panjang yang terbakar itu dengan keras. 2 lawan 1, lebih kuat dari Xiao Yu. Dia juga mengguncang tubuhnya dan bergerak mundur, tetapi tubuhnya belum menyentuh tanah. Pada hari itu, Luo Dun segera muncul lingkaran cahaya, yang tiba-tiba tersapu, dan 2 lubang cincin melingkar berturut-turut bersiul keluar. Kapan? Kedua master itu secara bersamaan menembak dan mengalahkan mereka. Xiao Yu mengambil kesempatan untuk memusnahkannya lagi. Pada hari itu, Luo Dun segera melesat masuk, tubuhnya menyusut, dan dia bersembunyi di dalamnya, memukulnya dengan keras. Tepat setelah menahan lubang cincin itu, kedua master itu tidak punya waktu untuk menyebutkan kekuatannya, dan mereka keluar untuk melawan. Akibatnya, mereka tidak mengerahkan semua kekuatan mereka dan mereka segera dihantam bolak-balik, sementara Tian Luo Dun menyusut lagi untuk memperlihatkan sosok Xiao Yu. Angin dan hujan, bergerak seperti cahaya. Xiao Yu memacu kecepatan hingga batasnya dan menerobos ke tengah-tengah keduanya seperti kilat. Tangan kiri Tian Luo Dun menghantam dengan keras, dan tangan kanan Lei Ling Xuanbing menebas pinggang Luo Fang. Tinggi dan lebarnya dijatuhkan oleh perisai,
dan Luo Fang meninggalkan alur darah di pinggangnya. Dua master terluka pada saat yang sama. Gerakan tanah. Gao Kuan memuntahkan seteguk darah, dan pukulan backhandnya yang marah menusukkan pedang ke tanah. Gelombang naga-naga segera meraung dan menyerbu Xiaoyu. Api yang menyala-nyala, Luo Fang berbalik, menebas dan memotong pisau, dan api yang menyala-nyala memotong rintangan kehampaan dan langsung mencapai sisi Xiaoyu. Keduanya terjepit, Xiaoyu menjauh dan menghindarinya. Gerakan ini tampaknya santai, tetapi sebenarnya dijamin sangat cepat. Jika lebih lambat, itu mungkin dihancurkan oleh dua serangan besar. Serangan mereka juga menyerbu ke kiri dan kanan lawan. Gelombang gerakan tanah menyerang Luo Fang, dan ledakan api menebas, membunuh Gao Kuan. Xiaoyu menyapu backhand. Pada hari itu, Luo Dun melancarkan serangan dari atas, dan targetnya adalah Luo Fang. Dia sendiri memegang Lei Ling Xuanbing untuk mengikuti Gao Guang di belakang api dan membunuh Gao Kuan. Hati-hati, mundurlah dengan tinggi dan lebar. Teriak Souls. Gao Kuan melihat tebasan penghancur api, beterbangan, berteriak, dan buru-buru menghindar. Tubuhnya baru saja bergerak, dan Lei Ling Xuanbing milik Xiaoyu sudah tiba. Kapan? Bagaimanapun, dia adalah guru yang paling suci, mengangkat pedangnya tinggi dan lebar untuk melawan. Oh, mengangkat pedang membuka pintu depan kosong, dan Tian Luodun milik Xiaoyu menghantamnya, mengenai jantung depannya dan menghancurkan tulang-tulangnya, dan semua organ dalam hancur bunuh tinggi dan lebar. Xiaoyu berbalik dan menatap Luo Fang, yang hendak bergegas membunuhnya. Sekilas, kulit Luo Fang berubah, dan dia menginjak mayat. Akibatnya, dia tidak berdiri diam, duduk di tanah dengan satu pantat. Kali ini, itu membuat semua orang berseru. Bunuh Gao Kuan dan menakuti Luo Fang. Ini adalah dua dari master paling suci. Kekuatan Xiaoyu sekali lagi membuat orang merasa terkejut. Monster, itu bukan manusia, berapa umurnya? Ya, tidak heran mereka dapat menyatukan Iron War City dan menjadi tiran pertama dalam sejarah. Ada pembicaraan terus-menerus, tetapi tidak ada yang berani berbicara dengan keras. Han Yue dan Souls yang tampak begitu biru sehingga ketergantungan mereka pada mereka hampir musnah, dan mereka harus menghadapi serangan Xiaoyu. Han Yue sedikit berkecil hati oleh rasa kegagalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat Xiaoyu, dia merajalela. Ketika bertemu Xiaoyu, dia menabrak tembok di mana-mana, nasib buruk di mana-mana, dan bahkan kemungkinan terbunuh di mana-mana. Pergi, menghadapi pembunuhan dingin Xiaoyu, Han Yue dengan menyakitkan mengatakan sepatah kata yang tidak ingin dia katakan. Tidak lagi tinggal lama, dia melarikan diri dengan cepat bersama Souls dan Luo Fang yang tidak punya niat untuk jatuh cinta. Xiaoyu ingin berburu dan membunuh, tetapi ada cahaya malam yang sangat terang di dalam gua, dan dia harus menyerah. Jika kamu memiliki pikiran tentang Jie Sengwang, silakan tinggal. Jika kamu tidak memiliki cukup kekuatan, ayo pergi. Xiaoyu mengecilkan Tian Luodun, menyimpannya, dan berkata dengan ringan. Awalnya ada 5 atau 600 orang. Sekarang telah berkurang tajam menjadi lebih dari 200 orang, dan sebagian besar dari mereka terluka. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyu, lihat mayat-mayat di tanah, beberapa orang memilih untuk menyerah. Jarang, lebih dari 100 orang pergi, dan sisanya masih memiliki 10 orang. Mulut Xiaoyu berkedip dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia terus bergerak maju. Sekitar 10 menit kemudian, sebuah lorong melengkung muncul di depan. Oh, berjalan dan berjalan, sebuah suara yang jelas terdengar. Kemudian saya melihat cahaya keemasan keluar dari sana. Cahaya malam yang ekstrim. Semua orang terkejut. Anda harus tahu bahwa Jie Sengwang dirilis setiap beberapa bulan, dan baru saja dirilis hari ini, dan sekarang dirilis lagi. Hal yang merusak semacam ini membuat mereka tanpa sadar memikirkan larangan sebelumnya. Mungkin ada hubungannya dengan itu, karena cahaya malam selalu ada, dan bagi mereka, tidak ada salahnya. Cahaya Dewa Malam Kutub berlalu, dan semua yang terluka segera pulih. Tidak ada lagi yang terluka. Beberapa dari mereka juga mendapatkan beberapa artefak suci, dan mereka juga memiliki beberapa ide tentang Jie Sengwang. Xiaoyu juga mengalami perasaan luar biasa yang dibawa Jie Sengwang ke pola Golden Eagle Condor. Sangat nyaman, seolah-olah Golden Eagle Condor telah dibangkitkan. Xiaoyu bahkan menantikan cahaya Dewa Malam yang ekstrim itu. Jika dia mendapatkannya,
saya benar-benar tidak tahu perubahan seperti apa yang akan dibawanya pada binatang pelindung Jinsu Condor. Ngomong-ngomong, Golden Eagle dan Four Great Beasts sangat berbeda. Keempat binatang besar itu sendiri disegel. Kekuatan mereka benar-benar mengerikan, tetapi fondasi elang ilahi elang emas berkali-kali lebih buruk. Hanya karena kekuatan avatar dari empat binatang besar itulah ia telah menjadi binatang pelindung. Pahami bahwa jika Golden Eagle dan Basal terlemah dari empat binatang besar itu bersaing, saya khawatir tidak akan ada kekalahan. Tidak ada peluang untuk berhasil. Cahaya Dewa Malam yang ekstrim ini memiliki sedikit perubahan dalam situasi. Bagaimana dia tidak menyangka, bergerak maju, sekitar 5 atau 600 meter lagi, Xiao Yu memperkirakan bahwa ia akan meninggalkan jajaran Gunung Sueluo, hanya untuk melihat bahwa pemandangan aneh muncul di depan. Salju di sana setebal setengah meter. Lapisan salju setebal ini menutupi rentang 300 meter di tengah, dan di tengah, ada tumpukan salju berbentuk altar pengorbanan, dengan mangkuk di atasnya. Mangkuk ini sangat bening, dengan beberapa pola aneh terukir di atasnya, dan ada cahaya keemasan yang bergerak tanpa henti, yang merupakan cahaya malam yang luar biasa. Cahaya malam yang mulia, hampir semua orang tidak dapat menahan diri untuk bergegas maju, termasuk Xiao Yu, tetapi ia bergegas maju 2 langkah, berhenti tiba-tiba, dan meraih Yaking yang berubah menjadi gambar seorang pria. Ada apa? Yaking menatapnya bingung. Xiao Yu mengangguk. Apakah kamu memperhatikan bahwa ada gelombang energi aneh di sini? Aku khawatir ada kekuatan yang kuat tersembunyi. Setelah merasakannya beberapa saat, Yaking berkata, sepertinya itu benar. Begitu kata-katanya jatuh, ia merasakan tanah bergetar hebat. Salju setebal setengah meter tiba-tiba pecah, dan manusia salju besar berdiri dari tanah. Setiap manusia salju ini tingginya lebih dari 2 meter, seperti manusia sungguhan. Ketika Yaking melihat ini, dia menjulurkan lidahnya. Untungnya, dia tidak terburu-buru, kalau tidak dia akan bertarung dengan manusia salju. Melihat manusia salju satu persatu, mereka tidak bisa menahan rasa kagum. Keselamatan pertama, Xiao Yu menginstruksikan. Yaking mengangguk dan berjanji. Rona merah menawan muncul di wajah cantiknya, dan Mei Xiaoshuo menatap Xiao Yu dengan cerah, berkata dalam hatinya, dia masih peduli padaku. Biarkan Yaking tetap di belakang dan menunggu tembakan. Xiao Yu lalu melangkah maju. Dia bertekad untuk mendapatkan Jie Sengwang, dan kecepatannya semakin cepat, dan dia secara bertahap melampaui beberapa master yang diblokir oleh manusia. Salju, raungan, melihat mendekati altar, ada lolongan aneh di depan tanah. Manusia salju besar dengan tinggi lebih dari 3 meter muncul dan melemparkan tinjunya ke Xiao Yu. Manusia salju ini lebih dekat ke altar dan jelas lebih kuat. Tinju naga, Xiao Yu tidak menggunakan senjata sama sekali dan mengepalkan tinjunya. Oh, dengan satu pukulan, manusia salju besar itu segera berubah menjadi pecahan dan kembali menjadi kepingan salju, dan jejak kekuatan jiwa yang membuatnya menjadi keberadaan aneh seperti manusia salju juga jatuh ke tubuhnya melalui tinju Xiao Yu. Dia merasakan kekuatannya meningkat. Pada saat yang sama, kekuatan ini tidak sepenuhnya diperolehnya, tetapi sebagian kecil mengalir ke kedalaman jiwanya, seolah-olah diteruskan ke tempat yang jauh. Fusi pikiran, memurnikan Yuxiang. Nama itu hampir terlupakan oleh Xiao Yu, tetapi sekarang tiba-tiba muncul lagi di benak Xiao Yu, dan adegan-adegan yang ditemui Turodi dengan cepat terlintas di benaknya. Tanpa diduga pada saat ini, fusi pikiran akan memiliki efek lain. Xiao Yu tidak peduli dengan banyak hal. Dia ingin bergegas maju, membunuh manusia salju itu dengan tinju, 3 langkah maju, dan manusia salju lainnya berdiri. Manusia salju itu dekat dengan 4 meter. Tampaknya lebih kuat dari manusia salju sebelumnya. Tinju naga, Xiao Yu bahkan tidak memikirkannya. Dia mengepalkan tangan dan meninju dengan keras, dan manusia salju itu terlempar keluar, tetapi tidak terbunuh, sebaliknya dia menggeram dan membanting lagi. Siapakah rumah tinju naga? Setelah membunuh manusia salju sebelumnya, Anda bisa mendapatkan jejak kekuatan jiwa dan meningkatkan semangat juang Anda. Xiao Yu secara alami tidak menggunakan senjata. Siapa yang tahu apakah dia tidak akan mendapatkan kekuatan jiwa? Setidaknya dia melihat bahwa para master yang membunuh manusia salju itu tidak meningkatkan semangat juangnya. Siapapun yang Anda pilih adalah penggunaan momentum. Hanya tekanan itu yang membuat manusia salju itu tak tertahankan, tinju itu menghancurkannya, dan segera menghancurkannya, dan kekuatan jiwa lain memasuki tubuh.
Saat semangat juangnya bangkit kembali, Xiaoyu juga menemukan bahwa tampaknya dia menyerap kekuatan jiwa Yeti, bukan karena dirinya sendiri, tetapi oleh kekuatan aneh yang ditransmisikan dari kedalaman jiwanya. Hanya saja kekuatan ini bekerja padanya, dan efeknya padanya sangat tidak signifikan. Sebaliknya, dia mendapatkan sebagian besar, dan hanya sebagian kecil yang ditransfer. Atau, tampaknya kekuatan ini tidak ingin menyakiti Xiaoyu. Kalau tidak, dia mungkin menyedot kekuatan jiwa Xiaoyu sendiri. Aneh, raungan. Ketika jaraknya kurang dari 50 meter dari altar, Xiaoyu merasakan tanah berguncang hebat, dan 3 meter di sekitarnya meledak. 6 manusia salju setinggi 4 meter muncul dalam sekejap. Pada saat yang sama, ketika dia diblokir, seorang master yang bertarung sengit dengan manusia salju biasa setinggi 2 meter tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang luar biasa, membunuh manusia salju itu dengan satu jari, dan kemudian berubah menjadi Streamer dan menembakkannya dengan kecepatan tinggi, tidak kurang dari mendapatkan teratai hitam. Sayap Dewa Yaking bergegas langsung ke altar. 2 manusia salju setinggi 4 meter muncul untuk menghalangi, dan pria itu terbang sedikit dari udara. 2 orang menyerang manusia salju dari tubuhnya, dan dia bergegas maju lagi. Xiaoyu saling memandang sejenak, ini adalah transformasi roh misterius Ling.